الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Lahzah, sebentar Mas, afwan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, para hadirin yang berada di kajian Jerman mengaji, yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih siam, ya, atau fikih yang berkaitan dengan puasa, wabil khusus puasa di bulan Ramadan, ya. Yang mana mungkin sebagian kita bertanya-tanya, ya, kenapa kok kita perlu belajar fikih puasa, padahal insya Allah kita ya sudah setiap tahun kita melakukan puasa, alhamdulillah, ya. Dan juga insya Allah puasa kita biiznillah sah, ya. Kita sudah tahu secara umum syarat-syaratnya, kita juga sudah tahu secara umum pembatal-pembatalnya, ya. Terus ngapain kita perlu belajar lagi, ya? Bukannya itu suatu hal yang diulang-ulang kan gitu ya. Nah, maka dalam hal ini ya di antara tujuan yang kita niatkan ya mengapa kita perlu membahas fikih siam ini, yang pertama adalah ini merupakan sunnahnya para salafus saleh, ya. Jadi para salafus saleh itu setiap mereka mau masuk bulan Ramadan, mereka memang membiasakan untuk mengadakan majelis pembelajaran fikih puasa, ya. Jadi padahal ya itu setiap tahun dilakukan, tapi mereka setiap mau masuk bulan Ramadan, ini kebiasaan mereka adalah biasa membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa, ya. Jadi untuk mengingatkan diri mereka sendiri dan juga para jamaahnya. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Dan berikanlah nasihat, berikanlah pengingatan, karena sesungguhnya pengingatan itu sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah agar nanti ketika kita melakukan ibadah puasa kita, ini kita lakukan di atas ilmu dan dalil, ya. Jadi kita tahu ketika kita melakukan makan sahur misalnya, oh ada dalilnya. Dalilnya misalnya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah, ya. Lakukanlah makan sahur karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan, ya. Ketika nanti kita mau niat di malam hari, kita tahu ada dalilnya, ya, bahwasanya tidak sah puasa wajib yang dilakukan tanpa niat. Jadi tujuan kedua dari kita mengadakan kajian fikih puasa ini yaitu agar kita nanti ketika melakukan ibadah tersebut dilakukan di atas ilmu dan di atas dalil, ya. Dan sebenarnya apa manfaat dari melakukan ibadah di atas ilmu dan di atas dalil? Yaitu kualitas ibadah kita semakin bagus, ya, lebih berkualitas dibandingkan seseorang yang melakukan suatu ibadah itu hanya ikut-ikutan. Ya boleh, ya bagus gitu loh. Orang mau puasa itu udah bagus banget, masya Allah, ya. Tapi ketika ada orang yang mau puasa dan tahu dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan di dalamnya, ini lebih bagus lagi, ya. Jadi ini adalah tujuan kenapa kita perlu membahas fikih puasa, meskipun setiap tahun kita juga sudah melakukan ibadah tersebut. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita langsung masuk di sini, ya. Kita patokannya pakai kitab fikih muyassar. Di sini disebutkan yang pertama adalah ta'rifuhu, definisi, ya. Definisi dari asyam, puasa. Nah, di sini disebutkan asyamu fil lughah, puasa secara bahasa artinya adalah al-imsaku anis syai', yaitu menahan sesuatu, ya. Jadi puasa secara bahasa artinya adalah menahan sesuatu, ya. Nah, makanya kadang kita sering dengar, ya, apa namanya, kalau di Indonesia itu sebelum azan, ya, beberapa menit sebelum azan itu kan ada imsak, imsak. Nah, itu artinya tahan-tahan, nah kayak gitu, ya. Jadi artinya adalah secara bahasa menahan dari sesuatu. Nah, wa fi syara' adapun dari segi syariat yaitu adalah al-imsaku 'anil akli, yaitu menahan dari makan, wasyurbi dan dari minum, wasairil muftirati dan dari seluruh pembatal-pembatalnya. Ya, nanti insya Allah kita bahas beberapa hal yang membatalkan puasa. Ya, kalau yang paling
populer ya, yang paling familiar di telinga kita ada 3, yaitu makan, minum, dan berhubungan suami istri. Itu memang yang disepakati oleh para ulama, yang paling populer. Nah, nanti setelah kita bahas, di sana ada beberapa hal lain yang mana itu dijadikan oleh para ulama sebagai pembatal puasa. Nah, jadi apa? Menahan dari makan, minum, dan seluruh pembatal-pembatal puasa, ma'an niyah, ya, dengan niat. Ya, harus ada niatnya. Ini yang membedakan antara puasa dengan diet. Nah, orang diet ya sama. Mungkin dia nggak makan dari subuh sampai maghrib, ya. Tapi dia ya nggak dapat dosa dan nggak dapat pahala. Kenapa? Karena dia niatnya bukan untuk ibadah. Dia niatnya adalah apa? Hanya segi kesehatan saja. Berbeda dengan orang yang di situ diniatkan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan pembatal-pembatal lain dari subuh sampai maghrib dengan niat mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, min tulu'il fajri as-sadiq, yang mana waktunya ini dimulai dari munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq ini menandakan awal masuk sholat subuh. Ya, kita tahu para hadirin, fajar ada 2 macam. Yang pertama fajar kadzib, ya. Fajar kadzib ini adalah apa? Warna putih yang datang sebelum, atau sinar putih yang sebelum subuh, ya. Yang mana bentuknya seperti ekor serigala. Jadi lebih ke apa namanya? Vertikal, ya. Nah, sedangkan fajar shadiq ini horizontal, jadi ke samping. Nah, jadi dari munculnya fajar shadiq atau masuknya waktu sholat subuh ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Ya, di sini di apa namanya, di kalimat terakhir ini para hadirin ada sebuah poin penting. Ya, jadi patokan waktu puasa itu dari munculnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Perhatikan, bukan dari azan subuh sampai azan maghrib. Ya, ini supaya kita lebih berhati-hati. Ya, jadi patokannya bukan azan subuh dan azan maghrib. Ya, kalau misalnya ada azan subuh tapi dia sebelum waktunya, ya tidak usah diperdulikan. Atau ada azan subuh lewat setengah jam setelah waktunya, ya kayak di sebagian negara itu kan ada, ya teman-teman mungkin pernah dengar di negara mana itu Pak? Di Turki ya, nggak salah itu. Di Turki itu salat subuhnya mepet banget itu. Ya jangan patokannya azan, ya. Jadi patokannya adalah munculnya fajar shadiq, ya, munculnya fajar untuk menandakan masuk awal sholat subuh sampai tenggelamnya matahari. Jadi bukan serta merta azan maghrib, ya. Jadi harus dipastikan benar-benar ini azan maghribnya sudah masuk maghrib belum, ya. Nah, insya Allah salah satu hal yang bisa membantu kita untuk melihat apakah sudah masuk atau belum adalah alhamdulillah di zaman sekarang sudah ada apa? Aplikasi, ya, aplikasi waktu sholat ini masya Allah termasuk nikmat Allah yang sangat besar sekali. Ini bisa sangat membantu kita, ya, ketika kita ragu sudah azan atau belum, ya. Karena aplikasi ini disusun oleh orang yang paham tentang ilmu hisab, ya. Jadi untuk waktu sholat itu boleh pakai hisab, ya. Kalau waktu puasa, ya, masuknya bulan puasa harus pakai ru'yah. Tapi untuk menentukan waktu sholat itu boleh pakai hisab. Maka kita bisa berpegangan pakai aplikasi yang menunjukkan waktu sholat. Nah, jadi itulah definisi dari puasa, ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian setelahnya, para hadirin yang dirahmati Allah, kita masuk ke rukunnya. Ya, apa rukun dari puasa? Ya, kalau kita ketahui rukun dari sholat itu banyak, ya. Rukun sholat itu ada 14 kalau nggak salah, ya. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk, sujud, banyak banget. Kalau rukun puasa ini cuma 2 saja, ya. Rukun puasa hanya 2 saja. Nah, apa itu? Yang pertama adalah niat. Ya, ini yang pertama, rukun yang pertama. Jadi harus niat, ya. Dan berbicara tentang niat puasa, di sini sebenarnya tidak ada, tapi tidak apa-apa. Atau nanti ada ini di akhir, ya. Nanti kita bicarakan di akhir. Jadi yang pertama adalah niat, ya. Yang kedua adalah al-imsak anil muftirat, menahan dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya, jadi rukunnya cuma 2 saja. Yang pertama adalah niat, ya, niat mau puasa, ya kan? Niat mau besok mau puasa, kan seperti itu. Dan yang namanya niat ini para hadirin cukup di hati,
ya, tidak perlu dilafatkan, ya, dan hanya sekedar keinginan. Ya, jadi kita tahu besok Ramadan itu sudah niat sebenarnya. Ya, jadi nggak harus kita melafatkannya ini sama saja apakah melalui lisan atau dalam hati. Nggak perlu kita bilang aku besok mau puasa, tidak perlu. Ya, jadi cukup besok Ramadan itu sudah niat sebenarnya. Wah, besok mau sahur pakai rendang misalnya. Wah, itu sudah niat berarti ya. Wah, besok aku sahur apa ya? Itu niat ya. Dia udah ada keinginan besok mau puasa. Ya, jadi untuk masalah niat ini kita simple ya, nggak usah terlalu tasyadud, tidak usah terlalu berlebih-lebihan karena jatuhnya orang kalau berlebih-lebihan dalam niat ini khawatir masuk ke was-was. Ya, nanti waduh, aku udah niat belum ya? Waduh, kayaknya niatku nggak sah nih, tak ulangi terus seperti itu. Nah, dan ini kita saksikan ya kalau di Indonesia sebagian kaum muslimin ketika sholat was-was. Nah, jadi untuk masalah niat ya ini cukup kita tahu besok mau Ramadan ya atau besok saya mau puasa itu sudah cukup ya, tidak perlu berlebih-lebihan. Nah, jadi inilah dua rukun ya, dua rukun puasa yaitu niat dan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, adapun dalil tentang niat, maka adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita semua sering mendengarnya. Bahkan sebagian kita mungkin sudah hafal. Ya, hadis pertama dari kitab Arba'in Nawawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal sesuai dengan niatnya. Adapun dalil tentang diwajibkannya kita untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ntar Mas tak nutup sitar ini. Bocil-bocil depan. Ada main. Hari libur ini. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya kita harus menahan dari pembatal-pembatal puasa ya, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Ya, ayat ini bercerita tentang keresahan para sahabat yang mana zaman dahulu itu kalau kita membaca sejarah ya para hadirin, itu awal kali puasa Ramadan diwajibkan itu mulainya bukan dari terbitnya fajar ya, tapi dari bangun tidur. Wah, ini repot ini ya. Jadi misal nih kita habis sholat Isya tidur ya. Bangun misalnya jam 12. Ya, puasanya itu dari jam 12. Ya, ini sangat memberatkan bagi sebagian sahabat ya. Nah, jadi itu di awal-awal kewajiban puasa. Makanya sebagian mereka jadi apa? Curi-curi kesempatan untuk berhubungan dengan istrinya ya, karena susah sekali kalau mulai puasanya seperti itu ya, dan di awal-awal dilarang ya, seperti itu dilarang. Maka ketika Allah pun mengetahui, akhirnya dikasih rukhsah, dikasih keringanan, sehingga diperintahkan mulai puasanya ini bukan dari bangun tidur, tapi adalah dari masuknya waktu subuh ya. Maka di sini Allah mengatakan fal'ana bashiruhunna, silahkan sekarang kalian diperbolehkan menggauli istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Wakulu washrabu, dan silahkan makan dan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai tampak pada kalian garis putih, minal khaytil aswadi, dari garis hitam, minal fajar, dari subuh. Jadi maksudnya apa? Sampai tampak, sampai terbit fajar subuh ya, dari kegelapan malam ya. Berkaitan dengan ayat ini pula ada sebuah cerita yang lucu ya, yang dialami oleh sahabat, kalau nggak salah namanya Muawiyah ya. Nah, sahabatnya ini memahami boleh makan dan minum sampai benangnya itu berubah jadi putih. Jadi beliau itu sebelum tidur nyimpan benang warna hitam, taruh di balik bantalnya. Ya, setiap bangun tidur dilihat, sudah berubah jadi putih belum ya?
Sudah berubah jadi putih ya belum? Ya nggak berubah-berubah ya. Wong maksudnya bukan itu gitu loh ya. Wong maksudnya adalah apa? Sampai tampak fajar subuh ya dari kegelapan malam. Summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya kita membahas tentang apa hukum puasa Ramadan ya. Hukum puasa Ramadan sebagaimana telah kita ketahui hukumnya adalah wajib ya. Para ulama sepakat bahwasanya puasa Ramadan hukumnya adalah wajib ya. Dan dia adalah salah satu dari rukun Islam yang 5 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam," sesungguhnya telah diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian ya. Jadi dari sini dapat kita pahami kalau syariat puasa ini umat-umat sebelum kita itu juga sudah mengenal ya, sudah ada kewajibannya. Hanya mungkin berbeda apa? Tata cara ataupun waktunya. Nah, kayak misalnya kaum muslimin di awal-awal Islam dahulu mereka hanya wajib puasa 1 hari saja, yaitu puasa di hari Asyura ya. Kemudian dinasakh, dihapus, ya, diganti dengan puasa 1 bulan yaitu di bulan Ramadan. Nah, jadi puasa telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Agar apa? La'allakum tattaqun. Agar kita haus bukan. Agar kita lapar juga bukan. Agar kita lemes juga bukan. Tapi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, jadi tujuan dari puasa, tujuan utama dari kita berpuasa ini adalah supaya menjadikan kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Makanya ini merupakan poin penting para jamaah. Ketika kita sudah melakukan puasa, maka kita harus pastikan keadaan kita saat puasa ini harus lebih bagus. Ya, kalau enggak, maka harus introspeksi diri. Ya, karena tujuan dari puasa itu belum terpenuhi. Kalau ternyata pas puasa dengan nggak puasa keadaan kita nggak ada bedanya gitu loh ya, atau malah nauzubillah min dzalik malah lebih buruk ya. Pas nggak puasa sholat 5 waktu di masjid ya, pas puasa malah sholatnya ketinggalan, wah ini masalah ya. Jadi ini bisa jadi bahan introspeksi bagi kita, apakah puasa yang kita lakukan ini menjadikan kita lebih bertakwa atau tidak ya, dan harus menjadi kita menjadi lebih bertakwa. Nah, kemudian juga Allah berfirman ya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ya. Bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Yang dimaksud diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, ini maksudnya bukan Al-Qur'an seluruhnya diturunkan pas bulan Ramadan, bukan ya. Karena kalau kita ketahui ya namanya Al-Qur'an ini kan diturunnya bertahap ya. Enggak cuma pas Ramadan doang ya. Jadi maksud dari diturunkannya Al-Qur'an ketika bulan Ramadan ini maksudnya adalah awal Al-Qur'an ya, awal Al-Qur'an ya, yaitu surah atau surah Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq itu turunnya pas bulan Ramadan ya. Dan penafsiran yang lain maksudnya adalah Al-Qur'an diturunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia itu di bulan Ramadan, kemudian diturunkan ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara bertahap di waktu-waktu yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnasi, yang mana Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin minal huda, dan sebagai bukti dari petunjuk. Wal furqan, dan juga pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan tersebut, bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa. Nah, di sini ada poin penting para hadirin. Jadi yang wajib puasa itu yang mendapati bulan tersebut. Maksudnya gimana? Misal ada kasus, ada sebagian kita umroh pas awal Ramadan. Ya, umroh pas awal Ramadan ke Saudi, ya. Misalnya dia mukim di Jerman gitu ya, mukim di Saudi. Ternyata pengumuman kalau Jerman lebih dulu puasanya, ya. Kok bisa Ustadz? Ya bisa gitu ya, meskipun secara geografis ya itu memang apa, mataharinya ya harusnya kena Saudi dulu, tapi ya kadang kan seperti itu ya. Ternyata Jerman lebih dahulu puasa ya, tapi kita sedang berada di Saudi. Kita memang mukim di Jerman, tapi
sedang umroh di Saudi. Maka yang wajib puasa adalah saat kita mendapati bulan tersebut. Sekarang kita di Saudi belum puasa, belum Ramadan, maka kita tidak wajib berpuasa. Ya, besok Saudi puasa, barulah kita ikut. Jadi meskipun kita adalah penduduk atau bukan penduduk negeri tersebut, ya, maka kita tetap ikut puasanya di ngikuti negeri tersebut, seperti kasus yang tadi. Ya, nah, jadi yang wajib puasa adalah yang dia mendapati, menyaksikan, ya, bahwasanya di negeri tersebut ini masuk bulan puasa. Wallahu a'lam, ya. Dan nanti konsekuensinya mungkin jumlah hari puasanya berbeda, ya, bisa, ya, bisa. Misalnya yang di Jerman ternyata besok ternyata 30 hari gitu, ya. Jadi dia kan cuma puasa 29, ya enggak apa-apa, ya. Karena hadisnya kan apa? Al-yaum as-saumu yaumatasumun. Puasa adalah di hari di mana penduduk negeri tersebut puasa. Ya, wal fitru yaumut tuftirun, sedangkan iftar yaitu hari raya berbuka itu adalah di hari yang mana penduduk negeri tersebut berbuka. Tidak apa-apa. Namanya puasa 1 bulan itu kan kalau nggak 30 ya 29. Wallahu a'lam. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan jenis-jenis puasa, ya, jenis-jenis puasa, puasa wajib, ya, atau secara keumuman puasa terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah puasa wajib dan yang kedua adalah puasa sunnah, ya. Pembahasan kita di sini adalah puasa wajib, ya, puasa wajib. Maaf mas, tetangga itu. Mohon maaf ya, itu tetangga. Subhanallah, khair insyaallah. Anak-anaknya tetangga. Baik, jadi puasa wajib terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa kafarah. Puasa kafarah itu seperti puasa karena membatalkan sumpah, ya. Puasa karena berhubungan suami istri di tengah bulan Ramadan, ini puasa kafarah. Dan yang ketiga adalah puasa nazar, ya. Jadi puasa wajib terbagi menjadi 3. Tadi sudah kita sebutkan. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, selanjutnya kita akan membahas tentang fadlu siyami syahri Ramadan, ya. Keutamaan puasa di bulan Ramadan. Apa sih keutamaannya? Ya. Jadi apabila kita mengetahui keutamaan dari suatu ibadah, ini akan menjadikan kita lebih semangat melakukannya. Kan seperti itu, ya. Kita mau sholat, ya. Ketika kita tahu keutamaan sholat, ini lebih semangat menjalankannya. Nah, begitu pula untuk puasa Ramadan, kita akan pelajari apa saja keutamaan dari puasa Ramadan. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi aslinya hadisnya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, man qama Ramadana, barang siapa yang qiyam Ramadan alias sholat tarawih, ya. Jadi man qama Ramadana, barang siapa yang sholat tarawih ketika bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bagian kedua, man qama lailatal qadri, barang siapa yang dia qiyamul lail saat Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sama seperti tadi. Yang terakhir, wa man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, imanan wahtisaban, dalam keadaan beriman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, ini adalah salah satu dari keutamaan puasa Ramadan, yaitu bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, ya. Dan dalam memahami hadis ini, ya sudah, kita mutlakkan saja seluruh dosa kita, semoga kita harapkan apa? Diampuni. Yang besar maupun kecil kita harapkan semoga diampuni, ya. Kita nggak tahu para jamaah yang dirahmati Allah, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni atau tidak, itu kita nggak tahu. Nggak ada yang bisa yakin
Ya, husnuzon boleh, husnuzon kepada Allah itu boleh. Insya Allah dosa-dosaku sudah diampuni, boleh. Tapi yakin sudah diampuni, ini kita tidak ada yang tahu. Ya, maka barangkali dengan kita berpuasa Ramadan tersebut itu bisa menjadi sebab atau salah satu sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian juga dalam hadis lain disebutkan ya bahwasanya as-salawatul khamsu, ya, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ah, dan hari Jumat yang lain ke Jumat yang selanjutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, bulan Ramadan satu ke bulan Ramadan selanjutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, yang mana itu bisa menghapuskan seluruh dosa di antara keduanya, idza jtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah, itulah di antara keutamaan ya yang terdapat dalam puasa Ramadan ya. Dan juga dalam hadis yang lain ya, di sini tidak disebutkan ya, mungkin kita pernah dengar hadis qudsi ya, hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu amali ibni Adam lahu, ya, bahwasanya seluruh amalan ibnu Adam itu untuk dia sendiri, untuk dia pribadi. Illas saum, kecuali puasa, fa innahu li, kata Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Ya. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang langsung akan membalasnya. Ya. Dan makna yang terkandung dalam hadis ini, kalau sudah Allah langsung yang akan balas, beda sama ibadah lain ya. Ibadah lain itu kan ada ketentuan pahalanya ya. Salat berjamaah lebih afdol 27 derajat ya kan. Barang siapa yang haji maka dia akan seolah-olah seperti baru lahir dari perut ibunya. Jadi kalau ibadah-ibadah lain itu ada batasan pahalanya ya. Tapi kalau puasa ya, itu maksudnya berarti Allah akan balas dengan pahala yang sangat banyak sekali ya. Kenapa? Karena Allah itu sifatnya dermawan. Allah karim, Allah dermawan, Allah maha baik ya. Jadi ketika Allah mengatakan aku langsung yang akan membalasnya, ini menunjukkan kalau balasannya adalah sangat besar sekali. Wallahu a'lam. Para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya kita membahas tentang al-hikmah min masyru'iyati saumihi. Ya. Apa hikmah atau alasan dari disyariatkannya puasa Ramadan? Ya. Jadi kalau hikmah ini, para hadirin yang dirahmati Allah, itu sifatnya hanya tambahan. Ya. Jadi kalau dalil itu penting, tahu dalil itu harus penting, wajib. Ya. Jadi kita dalam beribadah itu harus tahu ada dasarnya, ada dalilnya itu harus tahu. Tapi kalau hikmah ini nggak harus tahu, ya. Makanya ada sebuah perkataan ulama yang mengatakan is'alu anid dalil wala tas'alu anid ta'lil. Ya. Is'alu anid dalil, tanyakan dalilnya, wala tas'alu anid ta'lil, dan nggak perlu tanya alasannya. Ya. Jadi hikmah ini ya cuman sekedar untuk tambahan, untuk support lah, lebih support lagi ya. Oh ini loh ternyata hikmahnya. Dan kita harus yakini sebagai seorang muslim, ketika Allah mensyariatkan sesuatu atau melarang dari sesuatu, itu pasti ada hikmah yang sangat besar. Ya, Allah di antara namanya adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang penuh akan hikmah. Ya, jadi sama saja apakah kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak, pasti di dalamnya ada hikmah yang sangat besar. Harus kita yakini. Seluruh yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Nah, di sini akan kita sebutkan ya beberapa hikmah dari puasa Ramadan yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah tazkiyatun nafsi, untuk mensucikan diri. Ya, para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bulan Ramadan adalah momen paling tepat, ya, momen paling mudah untuk menjadikan orang lebih berkualitas, ya, untuk menjadikan orang menjadi lebih baik, itu paling tepat pas bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena kalau kita perhatikan para hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini itu support dari Allah ya untuk menjadikan orang itu menjadi lebih baik itu sangat banyak sekali dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Ya, kita sebutkan salah satu contohnya, misalnya dalam sebuah hadis disebutkan apa? Idza jaa Ramadan ya futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Ya. Wa ughliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Ini kan untuk
menjadikan orang lebih semangat gitu loh. Ayo beramal. Ini waktu pas pintu surga dibuka gitu loh. Ya. Kemudian di situ Nabi mengatakan wasufidat asyayatin, ya, dan setan-setan dikerangkeng. Ya, dalam riwayat lain disebutkan dan setan-setan senior ya, bosnya itu dikerangkeng ya. Jadi masih ada yang anak buah kecil lah ya, kadang ada yang masih ganggu-ganggu dikit lah. Nah, tapi nggak separah di bulan lainnya. Ya. Jadi support Allah pas bulan Ramadan ini sangat banyak sekali. Maka bagi kita yang ingin menjadikan diri lebih baik, manfaatkan Ramadan. Ini waktunya paling tepat pas Ramadan ini. Ya. Jadi apa namanya? Ini adalah waktu paling tepat untuk tazkiyatu an-nafs. Ya. Wa tathiruha, dan juga untuk membersihkan jiwa, wa tanqiyatuha minal akhlaq ar-radi'ah, ya, dan menghilangkan perilaku-perilaku yang buruk dari diri kita. Ya, ini salah satu hikmah dari puasa Ramadan. Mungkin sebagian kita bertanya ya, kenapa sih kok Allah itu mengatakan di akhir ayat itu la'allakum tattaqun, ya. Kaitannya takwa dengan puasa itu apa sih sebenarnya? Ya, kaitannya takwa dengan puasa itu relate-nya dari segi apa? Ya. Maka kita katakan puasa, ketika puasa itu kan orang lapar, capek, lemas gitu ya. Itu menjadikan dorongan untuk melakukan kemaksiatan itu lebih rendah dibandingkan saat dia kenyang. Ya. Makanya ada sebuah perkataan ya, asyaba'an madhinnatul isyan. Asyaba'an madhinnatul isyan. Madhinnatul isyan. Asyaba'an, syabi, kenyang, itu adalah waktu yang isyan, dorongan untuk kemaksiatan itu lebih kencang, lebih kuat ketika orang dalam keadaan kenyang. Ya, kan seperti itu. Orang yang kenyang, kemudian sehat, bugar, kuat, ini biasanya dorongan untuk melakukan kemaksiatan lebih kuat ya dibandingkan orang yang dalam keadaan apa? Lapar, haus, capek, ya. Itu mikir aja nggak kepikiran gitu loh, ya. Kepikiran maksiat aja nggak nyampe kadang, apalagi melakukan. Ya, itulah hubungan antara puasa dengan ketakwaan. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan cara paling ampuh memperbaiki diri, cara paling ampuh menjadi seorang lebih baik dan bertakwa adalah as-saum, dengan puasa. Nah, jadi ini juga bisa jadi obat ya bagi yang mungkin ingin memperbaiki dirinya, menjadikan diri lebih baik. Itu salah satu caranya adalah dengan puasa. Ya, kenapa? Karena kalau orang puasa ini kan, puasa itu kan panjang ya, maksudnya dari subuh sampai maghrib kan gitu. Ketika misal nih, ketika dia siang hari biasa melihat hal-hal yang diharamkan, ya kan? Ketika dia mau melakukan hal tersebut, itu ingat dia, aku lagi puasa, jangan. Ya, berbeda dengan sholat. Sholat itu terbatas, ya, cuman ya 5 menit, 10 menit selesai kan gitu ya. Habis sholat, ya udah, wong lagi nggak ibadah, ya. Jadi nggak ada penghalang dari dia melakukan maksiat. Nah, jadi itulah kenapa kok para ulama mengatakan puasa ini adalah momen paling tepat untuk tazkiyatun nafas ya, terutama ketika bulan Ramadan ya, dan untuk melatih diri dalam mengamalkan akhlak-akhlak yang baik. Dan para peneliti mengatakan ketika seseorang itu sudah melakukan rutinitas selama kurang lebih 30 hari, ini biasanya akan jadi kebiasaan dia. Ya, mungkin sebagian teman-teman di sini pernah baca ya, ada penelitian yang mengatakan suatu rutinitas ketika dilakukan 30 hari berturut-turut itu biasanya jadi kebiasaan. Ya, bangun jam 4, usahakan sebulan full. Itu biasanya setiap jam 4 dia akan terbangun. Ya, ini juga salah satu hikmah yang disebut oleh para ulama. Ketika orang setiap hari dilatih untuk enggak maksiat, ya, untuk tidak bicara yang buruk, kan orang puasa mau ngomong kasar kan, oh iya aku puasa nih, eman-eman, ya, sudah capek, sudah lapar, masuk pahalanya berkurang, wah nggak usah lah. Nah, ketika mau gibahin, oh iya lagi puasa, nggak usah deh. Nah, ketika mau melihat hal yang diharamkan, waduh lagi puasa nih, berkurang dong pahalanya, nggak usah deh. Nah, ini ketika dilatih sampai 30 hari, insya Allah setelah itu dia akan lebih terbiasa. Ya, akan mudah baginya untuk menghindari maksiat-maksiat yang biasa dia lakukan sebelum bulan Ramadan. Ya. Dan sebaliknya, dari segi ketaatan, dia juga akan lebih mudah. Ya. Dia dilatih selama 30 hari kurang lebih. Sebangun sebelum subuh, insya Allah setelah itu lebih mudah. Ya. Bangun sebelum subuh, syukur-syukur bisa tahajud,
bisa berdoa, lanjut sholat subuh di masjid. Nah, ini hikmah di antara hikmah puasa yaitu bisa menjadikan orang lebih bertakwa dan mensucikan diri, tazkiyatun nafas, ya, dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, kemudian di antara hikmah yang lain yang disebutkan oleh para ulama, fisaumi tazhidun fid dunya wa syahwatiha, ya. Puasa ini mengajarkan seseorang supaya tidak terlalu rakus terhadap dunia, ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kadang kita ini biasa kita dapati pas iftar. Pas iftar itu Bu, biasanya ya Mas ya, kalau lagi istilahnya kalau di Indonesia ngabuburit ya istilahnya ya, itu jalan cari iftar itu ya, itu momen paling menyenangkan ya, Masya Allah. Itu biasanya yang lapar tuh matanya. Mata itu lebih lapar dari perut kadang. Ya, lihat ini, waduh gorengan, lihat ini, wah dibeli semua. Ya. Setelah beli sekian banyak makanan yang lapar tadi matanya itu, pas iftar yang kemakan cuma beberapa doang. Ya, yang kemakan cuma kurma 3 aja udah kenyang kok ya. Ya, beli macam-macam minuman, ya, minum 1 gelas saja sudah kenyang. Ya, ini menunjukkan kalau apa ya, tipuan sebenarnya. Ya, jadi syahwat, ingin ini, ingin itu tipuan mata. Ya, ketika dijalani, oh ternyata ya butuhnya tuh cuma segitu gitu loh. Ya, ternyata tidak sesuai yang diinginkan oleh mata kita. Ya, jadi kita bisa ngambil pelajaran dari salah satu seginya ketika tadi beli iftar tadi. Ya, dan juga di antara segi lain yang bisa kita ambil ya bagaimana puasa ini mengajarkan biar kita tidak tamak, tidak rakus terhadap dunia. Ketika kita ketika kita berpuasa, kemudian kita membayangkan bagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita yang kelaparan, ya saudara-saudara kita yang nasallallahu salamah ya, semoga Allah segera memberikan mereka jalan keluar ya, yang mereka rumah-rumahnya dihancurkan ya, untuk mencari makanan aja kadang susah, bahkan ada berita mereka sampai makan makanan hewan, wal yazubillah ya. Ini jadi kita menjadi sangat bersyukur sekali ya. Yang sebelumnya mungkin mengeluh ya kan, waduh gajiku kok sebulan cuma segini ya. Aku lihat influencer itu kok udah berapa digit ya. Nah, dengan kita berpuasa kemudian membayangkan keadaan yang mereka alami, ini jadi kita lebih bersyukur. Oh ya alhamdulillah ya, ternyata selama ini tuh aku udah enak sekali gitu loh ya. Ternyata selama ini bisa makan 3 kali sehari itu ternyata udah enak sekali ya. Nah, ternyata di sana ada orang yang terpaksa puasa ya, ada orang yang terpaksa puasa ya karena saking nggak ada makanannya ya. Jadi dari ini semua maka nilai-nilai positif dari puasa ini bisa kita ambil ya. Begitu pula kita juga dari puasa ini mengajarkan akan kepedulian ya. Kita menjadi semakin peduli kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu ya. Nah, jadi banyak di sana hikmah-hikmah dari puasa ya yang tadi sudah kita sebutkan sebagiannya. Wallahu a'lam. Para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya kita masuk ke syurut wujub as-saum. Nah, syurut wujub as-saum yaitu tentang syarat wajib ya. Apa sih syarat wajib puasa Ramadan? Yang diwajibkan itu siapa saja? Ya. Nah, syarat wajib puasa Ramadan itu ada 5 ya atau 6 ya, 6. Nanti yang ke-6 itu khusus untuk perempuan. Yang pertama adalah al-Islam, ya, orang yang berpuasa Ramadan ini harus dalam keadaan muslim, ya. Kemudian yang kedua adalah al-baligh, ya, dia harus sudah baligh, ya, sudah mencapai apa? Sudah mendapati tanda-tanda baligh lah ya, tanda-tanda baligh sebagaimana kita ketahui, seperti misalnya dia apa? Ihtilam, mimpi basah, ya, mengeluarkan air mani, kemudian juga tumbuh bulu di sekitar kemaluan, ya. Dan yang ketiga adalah sampainya anak umur 15 tahun. Ya. Seseorang ketika sudah sampai umur 15 tahun, harus kita hukumi dia sudah balik. Ya. Meskipun dia ngaku belum balik. Ya. Misalnya, oh aku nggak pernah mimpi basah. Ya. Belum tumbuh bulu kemaluan. Oh belum pernah haid misalnya. Tetap kita hukumi dia sudah balik. Ya. Jadi harus wajib puasa, harus wajib sholat. Namun para hadirin yang dirahmati Allah, bukan berarti kemudian anak yang belum balik itu nggak usah puasa. Bukan. Ya. Bahkan kalau kita baca di
cerita-cerita para sahabat, ini mereka sudah ngajari anak-anaknya puasa meskipun mereka belum balik. Ya. Apa dalilnya? Di antaranya dalilnya sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh sahabiat yang bernama Ar-Rubayyi binti Muawidh bin Afra. Ya. Sahabiat ini, Ar-Rubayyi ini bercerita, ya, kunna nusawwimu sibyanana. Kami dahulu memerintahkan anak-anak kami untuk puasa. Ya. Ini menunjukkan kalau belum balik, ya. Wa kunna naj'al lahum al-lu'bah minal ihn. Dan kami membuatkan untuk mereka suatu permainan yang terbuat dari ihnun. Ihnun, ain, ha, nun. Itu artinya adalah asuf, kain. Ya. Nggak tahu bentuknya gimana. Mungkin kalau yang perempuan ya kainnya dibentuk boneka mungkin gitu ya. Yang cowok mungkin ya diuntel-untel jadi bola mungkin kan. Ya, ya terserah. Yang penting mainan lah seperti itu. Fa'idha baka ahaduhum ala ta'am. Kalau salah seorang di antara mereka itu nangis karena lapar, a'toinahum dzalik, maka kita kasih mereka mainan tersebut, ya. Hatta yakuna indal iftar, sampai datang waktu iftar dan mereka bisa berpuasa. Nah, dari sini dapat kita simpulkan kalau sejak kecil anak-anak kita ini hendaknya diajari puasa. Ya, kita nggak bilang diwajibkan, kita nggak bilang dipaksa. Ya, para ulama mengatakan nggak boleh maksa. Ya, ulama mengatakan nggak boleh maksa anak yang belum balik untuk melakukan hal yang wajib, tapi dibiasakan. Ya, dibiasakan sesuai kemampuan mereka. Ya, katakanlah misalnya yang sudah TK, ya minimal ikut sahur doang. Nah, ya, ikut sahur aja udah bagus. Ya. Kemudian nanti mungkin yang SD kelas 1 puasa nggak sarapan. Nah, yang SD kelas 1 nggak usah sarapan, ikut sahur tapi nanti makan siang kan gitu, ya. SD kelas 2 mulai ya bertahap sampai akhirnya nanti bisa mereka puasa dengan sempurna. Dan lebih bagusnya ketika kita kasih apa? Reward, ya. Kita kasih hadiah. Ini kamu kalau bisa puasa sehari tak kasih uang sekian. Nah, ini lebih bagus daripada memberikan hukuman, ya. Bahkan sebagian ulama dalam mazhab Syafi'iyah itu mengkiaskan perintah untuk menegakkan sholat, perintah untuk menyuruh anak kita sholat ke puasa. Maksudnya bagaimana? Dalam hadis disebutkan, muru abna'akum bis-sholati lis-sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, ya. Dan pukullah mereka ketika sudah umur 10 tahun. 10 tahun disuruh sholat nggak mau boleh dipukul. Nah, sebagian ulama dalam mazhab Syafi'iyah itu dikiaskan. Ini juga dikiaskan puasa seperti ini. Jadi diperintahkannya pas umur 7 tahun, 10 tahun, ketika umur 10 tahun, kalau mereka sudah mampu puasa tapi tidak mau, maka boleh dipukul. Nah, jadi intinya dalam masalah ini menunjukkan akan bagaimana para salafus saleh, bagaimana para pendahulu kita ini sangat perhatian ngajari anak-anaknya apa? Puasa. Ya, dan di antara tujuan dari hal itu biar nanti pas balik itu nggak kaget. Ya, ini juga salah satu alasan kenapa kok sejak sebelum balik ya putri-putri kita ini sudah dibiasakan apa? Berhijab. Ya, jadi biar nanti nggak kaget. Ya, pas balik tiba-tiba disuruh hijab, waduh, nggak pernah aku kayak gini kan gitu. Waduh, aku nggak pernah puasa nih kok tiba-tiba suruh puasa. Nah, jadi dibiasakan sejak kecil. Nah, wallahu alam. Dan anak yang puasa itu dapat pahala. Ya, jadi jangan dikira mereka cuman kalau benar-benar puasa sampai maghrib ya Pak ya. Jadi kalau benar-benar bisa sampai puasa sampai maghrib, tidak melakukan pembatal-pembatalnya, kemudian juga sah, syarat-syaratnya juga sah, itu mereka dapat pahala. Itu enaknya anak kecil ya Pak ya. Jadi anak kecil itu dapat pahala tapi nggak berdosa. Kalau kita, Allah musta'an ya. La ilaha illallah, subhanallah. Taib. Itu syarat yang kedua. Taib. Syarat yang ketiga adalah al-aql, ya. Ini adalah harus berakal, ya. Maka puasa tidak sah dari orang yang gila. Kemudian juga dari sini juga kita simpulkan bahwasanya orang yang dia koma, ya, koma atau pingsan, ya ini berarti tidak wajib puasa, ya. Nanti dia mengkodok setelah dia siuman. Nah, dan bagaimana hukum orang yang pingsan? Jadi kalau ada misalnya nih orang puasa terus pingsan, apakah otomatis puasanya batal atau tidak? Maka dilihat ya, pingsannya itu kalau lebih banyak pingsannya, jadi kan puasa itu kan kurang lebih ya 12 jam lah ya, kurang lebih
Dilihat aja pingsannya itu seberapa lama ya. Kalau pingsannya dia dominan ya, dominan di hari tersebut, misal dia pingsan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya, ini berarti ya puasanya batal ya. Dia harus ganti di waktu lain. Tapi kalau misalnya pingsannya cuma beberapa jam doang ya, misal dari jam 8 sampai jam 10. Nah, itu kan cuma 2 jam ya. Nah, ini berarti puasanya tidak batal ya. Jadi ini berkaitan dengan orang yang pingsan. Nah, kemudian yang selanjutnya syarat yang keempat adalah as-sihah, yaitu dia harus sehat ya. Adapun orang sakit maka dia tidak wajib puasa. Saya nggak bilang tidak sah ya, tapi tidak wajib puasa ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridun", barang siapa yang sedang sakit, au ala safarin ya, atau sedang safar. Nah, ini nanti berkaitan dengan syarat yang nomor 5, yaitu syarat wajib puasa nomor 5 adalah al-iqamah ya, dalam keadaan mukim. Maka orang musafir tidak wajib puasa. Saya nggak bilang tidak sah, tapi tidak wajib. Ya, tidak wajib puasa. Maka kata Allah, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Orang yang sakit ataupun orang yang sedang safar, maka dia diperbolehkan untuk tidak puasa dan dia wajib untuk menggantinya di hari lain. Nah, dan apa dobit? Dobit itu kayak patokan ya, patokan sakit yang membolehkan orang tidak puasa itu patokannya apa kira-kira? Ya. Apakah sakit pusing boleh nggak puasa misalnya, atau sakit hati misalnya boleh nggak puasa misalnya ya. Apa patokannya? Harus ada dong patokannya biar jelaskan seperti itu. Nah, jadi patokan sakit yang membolehkan orang tidak puasa itu adalah kalau dia sedang sakit, kemudian dia puasa malah bertambah parah atau semakin mundur penyembuhannya, ya, yang harusnya mungkin sembuh besok karena puasa, jadi khawatirnya sembuhnya makin molor. Nah, ini adalah sakit yang diperbolehkan orang kemudian tidak berpuasa. Itu patokannya ya. Jadi entah sakitnya makin parah dengan dia puasa atau sembuhnya makin lama. Nah, ini adalah definisi sakit yang seseorang kemudian tidak diwajibkan berpuasa. Wallahu a'lam. Kemudian syarat yang kelima adalah al-iqamah, tadi sudah kita sebutkan, yaitu mukim ya. Mukim tinggal di suatu tempat, bukan musafir ya. Dan adapun orang musafir, orang yang bepergian, maka dia tidak wajib berpuasa ya. Dan safar yang dimaksud di sini adalah safar yang diperbolehkan mengqashar sholat ya. Jadi kalau dalam mazhab jumhur ulama termasuk dalam hal ini adalah ulama Syafi'iyah, yaitu yang jaraknya kurang lebih 80 sampai 90 kilo ya. Jadi misalnya kayak saya sekarang ini di Sidoarjo, saya setiap hari pulang pergi ngajar di Surabaya ya. Ya ini bukan musafir namanya ya, karena jaraknya cuma berapa? 30 kilo ya. Nah, berbeda dengan misalnya saya pergi ke Jogja misalnya. Nah, ini dikatakan musafir ya, karena sudah lebih dari 80 atau 90 kilo ya. Dan juga syaratnya adalah safar mubah ya, bukan safar maksiat. Safar mubah ini safar maksiat itu ya berarti bepergian dengan tujuan untuk melakukan kemaksiatan. Ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh untuk tidak berpuasa. Nah, dan yang perlu jadi catatan di sini para hadirin dirahmati Allah, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu setelah melewati batas kota tersebut. Ya, setelah melewati batas kota tersebut ya. Jadi bukan kemudian nggak puasa dari awal. Misal nih ya, misal para hadirin ya, misalnya wah aku besok mau pulang ke Indonesia gitu ya dari Jerman, wah aku nggak usah sahur deh. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Kenapa? Karena nggak ada yang jamin hari itu apakah kita bisa safar atau tidak, belum ada penjaminan, nggak ada yang jamin ya. Bisa jadi waliyazubillah tiketnya cancel ya, bisa jadi ada sesuatu yang menjadikan kita kemudian nggak jadi safar. Jadi tetap harus dia niat ya, niat besok mau puasa, kemudian juga dia lakukan sahur dan dia harus berpuasa. Ya. Nanti ketika sudah melewati batas kota ya, misalnya sudah lewat perbatasan apalah di sini mungkin masnya di mana? Berlin ya mungkin ya. Nah, sudah lewat Berlin misalnya. Ya ini sudah boleh iftar, atau saya misalnya di Surabaya sudah lewat istilahnya masuk ke Mojokerto misalnya atau masuk ke Sidoarjo, ini sudah boleh
membatalkan puasa. Ya, jadi patokannya adalah ketika sudah melewati batas kota. Ya, nah kalau zaman dulu para ulama mengatakan istilahnya sampai melewati rumah terakhir, ya rumah terakhir di kota tersebut. Ini kalau kita praktekkan di Indonesia nggak bisa mas, ya karena Indonesia kan semuanya apalagi Jawa ya rumah semua itu. Nah, ini kapan rumah terakhirnya? Nggak ada. Nah, jadi untuk di Indonesia bisa pakai batas terakhir lah, gapura atau apa gitu ya, yang menandakan sudah keluar kota. Allahu a'lam. Para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, syarat yang terakhir, syarat wajib puasa yang terakhir adalah al-khulu minal haidi wan nifas. Ini syarat memang khusus untuk perempuan, yaitu dia harus suci dari haid maupun nifas. Ya, maka apabila seorang yang sedang haid ataupun nifas ini berpuasa, ya dia puasanya tidak sah. Nah, wallahu a'lam. Dan tapi tetap harus dikodok ya. Ini tidak harus dikodok ya. Jadi wanita haid dan nifas ini dia tidak wajib mengkodok sholat, tapi wajib mengkodok puasa. Ya. Dan ini termasuk salah satu bentuk sayangnya syariat Islam kepada para wanita. Ya. Bisa dibayangkan kalau seandainya sholat itu juga harus dikodok, wah ini akan betapa banyak sekali. Ya, satu hari aja udah 5. Ya. Dia haid misalnya 7 hari, wah dikalikan 7. Ya. Adapun puasa maka ya cukup sehari 1 kali ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya kita akan membahas secara simpel ya, yaitu subut dukhuli syahri Ramadan ya. Wan qidaihi. Bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadan ya. Ini meskipun mungkin bukan ranahnya kita, tapi sekedar maklumat saja ya. Tidak apa-apa, sekedar maklumat. Maka kita bahas secara simpel ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum ya, dalam ayat Al-Baqarah 185. Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, ya, maka menyaksikan bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Ya, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya patokan secara asal untuk menentukan masuk atau keluarnya bulan Ramadan ini adalah dengan hilal, bukan dengan yang lain. Ya, jadi patokannya adalah seperti ini. Dan alhamdulillah di negeri kita Indonesia ini pemerintahnya memang menganut sistem apa? Ru'yatul hilal. Ini sudah harus kita syukuri sekali. Ya, karena ada sebagian negara yang memang di situ sistemnya menganut hisab. Ya, dan ini para hadirin, ini mohon diperhatikan, ini penting. Kalau sudah seperti ini, patokannya adalah pemerintah. Ya, patokannya adalah pemerintah. Jadi ketika kita sudah tinggal di suatu negeri, nggak usah dipusingkan itu pemerintah menentukan Ramadan pakai hilal atau pakai hisab ya, nggak usah dipusingkan. Ya, mereka pakai hilal, alhamdulillah kita syukuri sekali sesuai sunnah Nabi SAW. Kalaupun mereka pakai hisab, tetap harus kita ikuti mereka. Ya, jadi patokannya adalah pemerintah. Mereka yang nanti tanggung jawab. Mereka nanti yang akan ditanya oleh Allah, kenapa kalian menetapkan Ramadan seperti ini? Ya. Kita sebagai rakyat hanya diperintahkan sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemerintah kalian. Ya. Nabi SAW mengatakan as-saumu yauma tasumun. Puasa adalah di mana penduduk, di mana kaum muslimin yang hidup bersama kalian puasa juga. Lihat, patokannya adalah kaum muslimin di negara kita. Ya. Wal fitru yauma tuftirun. Sebaliknya, iftar ya, maksudnya hari raya itu adalah di mana kaum muslimin mayoritas di negara kalian berhari raya. Jadi patokannya adalah mengikuti pemerintah, patokannya adalah mengikuti mayoritas kaum muslimin di negeri kita. Nggak usah terlalu dipusingkan mereka pakai hisab atau pakai ru'yatul hilal. Alhamdulillah di negeri kita Indonesia masih sesuai dengan sunnah Nabi SAW yaitu dengan hilal. Ya. Adapun saya kurang tahu kalau di Eropa, kayaknya ikutin ya Mas ya apa? Kalau di Eropa bagaimana Mas? Mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin?
Ada badan khusus atau bagaimana? Kalau di Iya Ustadz, biasanya di sini di Eropa ada apa? Ada ulama perkumpulan ulama Eropa se-Eropa gitu ya Ustadz. Karena Mm-mm. mereka lebih paham sama kondisi apa? eh, geografis ya Ustadz. Saya Betul, betul. pergantian bulan, kapan bergantian waktunya Ustadz. Mm-mm. Iya, betul. Iya, ini memang apa namanya ketika keadaannya sudah seperti di minoritas ya, lihat bahasa Arabnya ya harus mengikuti apa namanya yang disepakati seperti itu ya. Misalnya di sana ada badan khusus ulama yang menentukan kapan Ramadan, ya udah kita ikuti mereka. Ya, seolah-olah itu kayak apa ya? Kayak imamnya kita untuk urusan agama kan seperti itu ya. Berbeda dengan di kita ya, alhamdulillah di negara Muslim ya, di Indonesia yang memang dari pemerintah itu sudah ada khusus untuk menangani hal tersebut ya, ini kita mengikuti pemerintah ya. Adapun buat para saudara kita yang hidup di negeri barat ya, yang mana memang di sana minoritas, kemudian juga mereka menentukan waktu puasanya sesuai dengan apa markas-markas Islam ya yang ada di sana, ya udah ikuti aja mereka. Pokoknya patokannya adalah kaum muslimin di negeri kita tinggal itu puasanya kapan, itu patokannya ya. Nggak usah pusing-pusing Saudi puasanya kapan, Indonesia puasanya kapan lah ya. Sekarang itu negara sudah terbagi-bagi ya. Yang sahih, pendapat yang sahih, setiap negara punya matlaknya sendiri-sendiri. Ya, setiap negara punya keputusan sendiri-sendiri untuk menentukan kapan masuk Ramadan dan kapan masuk bulan Syawal. Wallahu a'lam. Nah, baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian terakhir ya, sini. Ini lanjut apa ini Mas? Pertanyaan nih. Sampai jam berapa ini materinya? Em, Kalau sesuai jadwal materinya sudah 1 jam Ustadz. Ini tak apa ada satu materi lagi terakhir. Boleh Kemudian Ustadz? setelahnya bab tentang pembatal-pembatal puasa mungkin bisa di lain waktu gitu ya Mas ya. Ya Ustadz. Baik, insya Allah. Baik, di sini kita akhiri dengan suatu pembahasan yaitu tentang waktu niyah. Ini penting sekali. Kapan kita harus niat? Nah, jadi kapankah kita harus niat? Apakah harus setiap hari atau cukup di awal bulan saja? Nah, jadi Nabi SAW pernah mengatakan, "Malam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang dia tidak berniat, belum berniat sebelum subuh. Jadi dari sini dapat kita simpulkan para hadirin, waktu maksimal, waktu terakhir untuk niat adalah sebelum masuknya waktu subuh. Ya, jadi pas sahur ya itu sudah bisa niat. Ya, jadi nggak harus misalnya harus niat sebelum tidur. Ya, pas kita sahur pun sudah itu dianggap bisa niat. Nah, di sini ada sebuah poin yang penting para jemaah. Niat untuk puasa Ramadan ini ada dua macam. Yang pertama adalah niat untuk puasa 1 bulan full. Nah, ini biasa kita niatkan apa? Pas sehari sebelum Ramadan. Nah, malamnya nih, kan kita sholat taraweh nih, besok mau Ramadan. Nah, itu kita niatkan, saya akan berpuasa 1 bulan full. Dan niat ini sangat penting sekali para jamaah. Kenapa? Untuk mengantisipasi ketika kita lupa niat di hari-hari berikutnya. Nah, jadi karena kita sudah di awal niat mau puasa 1 bulan full, ketika qadarullah misal kan namanya orang nggak tahu ya, kadang keadaan misal ketiduran habis isya, bangun-bangun habis azan subuh, wah ini kan kasihan sekali ya. Jadi belum sempat makan malam kenyang ya, belum sempat sahur lagi ya, langsung puasa. Nah ini untuk mengantisipasi ketika kita lupa niat di hari-hari berikutnya. Jadi niat yang pertama adalah niat untuk puasa Ramadan 1 bulan full. Niat yang kedua ya adalah niat per setiap malam. Ya, jadi untuk hati-hatinya juga kita hendaknya niat setiap malam untuk puasa besok harinya. Ya, jadi sebenarnya niat yang pertama tadi, yang niat puasa 1 bulan full itu sebenarnya menurut sebagian ulama sudah mencukupi. Kecuali yang di tengah-tengah Ramadan mereka melakukan hal yang kemudian menjadikan Ramadannya itu nggak berkesinambungan. Misal dia mau safar akhirnya nggak puasa, atau wanita haid ya kan kemudian nggak puasa. Nah ini harus diperbarui lagi niatnya ketika besok mau puasa. Nah, tapi untuk hati-hatinya, selain kita di awal bulan Ramadan meniatkan 1 bulan full, maka alangkah baiknya setiap malam kita juga
berniat, ya. Besok mau sahur ini itu udah niat, ya. Atau kita makan sahur itu udah niat, ya. Makanya para ulama mengatakan nggak ada ibadah yang dilakukan tanpa niat, nggak ada. Ya, kita mau melakukan ibadah itu mesti niat. Ya, nggak bisa orang mau melakukan ibadah tanpa niat itu nggak bisa. Ya, nah jadi apa namanya, itulah yang berkaitan dengan niat, ya, terutama untuk puasa Ramadan, puasa yang wajib, maka harus ada niatnya dan niatnya dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Wallahu a'lam. Demikianlah para hadirin yang dirahmati Allah, ya, yang dapat kita bahas. Memang untuk pembahasan Ramadan ini subhanallah, ya. Jadi kalau dilanjutkan memang panjang sekali, tapi insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz atas penyampaian materinya. Insya Allah pada sesi kedua ini kita masuk ke sesi tanya jawab kepada para jamaah yang memiliki pertanyaan terkait dengan tema bahasan pada hari ini. Boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau jika ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur. Alhamdulillah Ustadz sudah ada dua pertanyaan yang masuk. Ana izin bacakan pertanyaan yang pertama Ustadz. Cuma ini pertanyaan pertama seperti tadi sudah terjawab juga oleh pembahasan materi Ustadz tentang Anda ada rencana mudik ke Indonesia menjelang Lebaran. Jika nanti ternyata 1 Syawal di Indonesia berbeda dengan di Jerman, kapan sebaiknya saya melaksanakan Lebaran, Ustaz? Apakah mengikuti waktu mulai saya berpuasa atau pemerintah di Indonesia? Ya, jadi sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, wal fitru yaumatuftirun. Jadi yang namanya iftar hari raya, ya, ini mengikuti kaum muslimin di negara kita berhari raya. Patokannya seperti itu. Ketika kita di Jerman mungkin puasanya berbeda dengan Indonesia, memulai puasanya berbeda di Indonesia, maka ketika kita mudik dan bertepatan hari rayanya di Indonesia, maka kita harus mengikuti hari raya di Indonesia. Dan ini nggak masalah kalau misalnya cuma kurang 1 hari. Misal nih, karena kita ngikuti Jerman, jadinya kita cuma puasa 29 hari saja. Padahal penduduk Indonesia mereka puasa 30 hari. Maka ini nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah kalau puasanya cuma 28. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Atau sebaliknya, puasanya sampai 31. Ada tuh kasus seperti itu. Ya. Maka kalau puasanya sampai 31, gampang. Tinggal dia nggak usah puasa. Ya. Misal dia sudah karena ngikuti puasa di Jerman, ya, kemudian dia mudik ke Indonesia, dia sudah puasa 30 hari, ternyata karena di Indonesia Ramadannya agak mundur, besok kaum muslimin di Indonesia masih harus puasa. Ini gampang, simpel, dia nggak usah puasa. Karena yang namanya puasa Ramadan 1 bulan, itu kalau nggak 29 ya 30. Nggak ada dalam Islam 1 bulan 31 itu nggak ada. Ya, yang jadi masalah adalah kalau sebaliknya, gimana kalau cuma 28? Ya, jadi karena mungkin berarti kalau gitu Indonesia dulu ya kemungkinan. Indonesia dulu ya, terus intinya kadang ada ya kasus cuma 28 tuh ada. Maka yang harus dia lakukan, dia tetap berhari raya bersama kaum muslimin, nanti dia puasa pas bulan Syawalnya 1 hari diniatkan untuk menggenapkan Ramadannya. Nah, jadi misal di hari pertama ikut hari raya, ya, masuk tanggal 2 Syawal silahkan dia boleh mengganti kekurangan Ramadan yang kurang 1 hari. Semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz, keluarga, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bertanya, bagaimana kalau dalam kondisi hamil, apakah tetap wajib berpuasa? Lalu bagaimana kalau hamil dan melahirkan dan menyusui berturut-turut selama 2-3 tahun melewati Ramadan? Apakah semua puasa itu harus diqadha atau cukup membayar fidyah? Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan klasik. Ya, mesti ada pertanyaan seperti ini ya. Masya Allah, Allahumma barik. Nah, jadi untuk masalah ini ya kita kasih mukaddimah dulu. Jumhur ulama sepakat, ya, jumhur ulama 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sepakat wanita hamil dan menyusui harus diqadha. Ya. Satu-satunya atau 2 golongan yang boleh fidyah itu cuma 2 orang. Yang pertama adalah orang yang sepuh, yang sudah enggak mungkin puasa, ya, sudah sepuh berumur. Yang kedua adalah orang yang sakit, yang oleh dokter sudah divonis enggak ada kemungkinan untuk sembuh. Ya.
Inilah dua golongan yang boleh fidyah, hanya dua ini. Selain itu maka mereka wajib untuk mengqadha puasanya. Adapun di antara para ulama itu berbeda pendapat cuman di bagian apakah perlu selain qadha fidyah lagi atau tidak. Itu saja. Tapi empat-empatnya sepakat harus qadha, ya. Jadi perbedaannya hanya setelah kita qadha harus tambah fidyah atau tidak. Nah, sebagian ada yang bilang harus tambah fidyah. Sebagian ada yang memerinci, ya. Kalau enggak puasanya itu karena takut akan bayinya saja, maka harus fidyah. Kalau cuman karena dirinya saja, maka enggak perlu fidyah. Ya, intinya dari 4 mazhab ini sepakat semuanya harus qadha, ya. Jadi pendapat yang insya Allah lebih tepat, dan saya pribadi juga cenderung kepada pendapat tersebut, wanita hamil dan menyusui harus qadha. Ini mukadimah pertama. Berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, gimana bagi seorang ibu yang produktif, ya, yang setiap tahun masya Allah Allahumma barik, ya, hamil menyusui terus, ya, mumpung masih muda kan gitu ya. Nah, maka kita katakan ada sebuah pendapat yang sangat bagus sekali. Ya, pendapat ini saya dapatkan dari salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, salah seorang ulama dari Saudi Arabia. Beliau punya pendapat yang tengah-tengah, ya. Jadi beliau mengatakan usahakan dia mulai qadha terlebih dahulu, ya. Jadi diqadha terlebih dahulu. Nanti kalau dia rasa sudah mulai keberatan, sudah mulai susah, capek, berat gitu ya, maka barulah mulai dibayar fidyah. Ini adalah pendapat yang tengah-tengah. Jadi enggak langsung dari awal fidyah. Memang ada sebagian ulama ada yang berpendapat langsung boleh fidyah, ada, kita akui ada, ya. Secara dalam rangka ilmiah kita akui ada, ya. Itu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, ya. Tapi pendapat tersebut ada riwayat kalau beliau berdua itu rujuk, ya, kembali dari pendapat tersebut. Adapun pendapat jumhur ulama 4 mazhab, maka mereka sepakat untuk harus qadha, dan pendapat yang tengah-tengah tadi, ya, jadi usahakan qadha terlebih dahulu, barulah kalau memang sudah tidak mampu, sudah berat, ini barulah bisa diteruskan ke fidyah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakum khair. Silakan pada jamaah jika ingin masih ada yang bertanya, bisa menanyakan secara langsung. Jadi untuk pertemuan selanjutnya tadi kita apa, Ustaz? Pembatal puasa, Ustaz, atau? Insya Allah, iya, pembatal puasa, insya Allah. Pembatal puasa, ya, ada juga tentang hal-hal yang disunahkan ketika puasa, insya Allah. Sepertinya sudah belum ada lagi, Ustaz, pertanyaan yang masuk, Ustaz. Nah, Baiknya kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pekan depan tanggal 3 Maret. insya Allah. Insya Allah nanti dikabari lagi. Anak pekan depan itu hari Ahad ada pengajian. Insya Allah nanti kita kabari lagi. Tapi kita usahakan insya Allah. Baik, Ustaz, sebelum ditutup mungkin ada yang nasihat yang ingin Antum sampaikan, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya, sedikit nasihat untuk kami pribadi dan para saudara-saudara sekalian. Sebagaimana para ulama mengatakan, ya, salah satu cara bagaimana agar sholat kita khusyuk, yaitu adalah dengan merasakan kalau ini adalah akhir dari sholat kita. Ya, itu adalah salah satu cara biar kita sholatnya khusyuk. Kita rasakan seolah-olah ini adalah akhir sholat kita. Maka begitu pula, ya, dengan adanya bulan Ramadan ini, maka marilah kita jadikan ini adalah Ramadan yang paling berkualitas dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Harus lebih baik. Dan salah satu caranya adalah dengan berpikir seolah-olah barangkali bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya, nggak ada yang menjamin kita besok masih bisa puasa lagi. Nggak ada yang jamin kita tahun depan masih bisa taraweh lagi. Ya, maka salah satu cara agar menjadikan Ramadan kali ini berkualitas dengan merasa barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita. Wallahu a'lam. Jazakallahu barakallahu fiik, Ustaz, atas penyampaian materinya dan juga pada jamaah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah di atas sunnah dan Allah memberikan kita terus semangat untuk menuntut ilmu syar'i.
Sebelum menutup, kembali Anda infokan, insya Allah pekan depan kita akan ada jadwal kajian pada hari Sabtu bersama Ustadz Agus Suranto Hafizullah Ta'ala dengan tema bahasan akidah. Dan insya Allah seperti yang tadi disampaikan, insya Allah hari Ahadnya kita akan lanjutkan kembali kajian bersama Ustadz Muhammad Azhari dengan lanjutan fikih puasa Ramadan dengan pembahasan pembatal-pembatal puasa atau hal-hal dan juga hal-hal yang disunahkan ketika puasa. Baik, Anda cukupkan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda tutup, izin pamit Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.